Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang budiman, yang berbahagia. Kali ini kita ingin menyoroti pernyataan Ketua Pengurus Cabang NU Pasuruan, yang beliau dalam pengantarnya mengatakan bahwa dengan adanya tesis atau penelitian nasab oleh Kiai Imad, seolah-olah NU ini, akidah NU diacak-acak. Ini mohon maaf, karena ini isu yang juga berkembang saat ini, yang salah satunya mengacak-ngacak apa yang sudah mapan menjadi akidah bersama, adalah salah satu nasab Ba'alawi. Mohon maaf, karena ketum ini sudah 2 kali menyampaikan statement berkaitan dengan Ba'alawi. Jadi menurut ketua PBNU, di Jamiah Nahdlatul Ulama sudah bisa dikatakan ijma, mereka semua para kiai-kiai kita mengakui terhadap nasab Bani Ali Ba'alawi seluruhnya. Kenapa ini saya sampaikan? Kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan, maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita, runtuhnya pegangan kita. Hampir dikatakan seluruh sanad ilmu dari masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah mengarah pada Sayyidina Ali Ba'alawi. Kalau kemudian ini diteruskan, berarti kredibilitas mereka akan diragukan. Ada sabda Rasulullah, man intasaba ila ghairi abihi fa alaihi laknatullah. Siapa yang mengaku nasab pada selain ayahnya, maka dia akan mengarah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau para guru sepuh, katakan Fakil Muqaddam, Abdurrahman As-Segaf, atau yang sudah lama kita lakukan Ratibul Haddad, yang mana beliau mengaku dia adalah bernasab pada Rasulullah dan diakui oleh para sesepuh kita, ternyata kemudian dikatakan tidak, berarti dia akan mendapat laknatullah. Kalau itu kita percayai, yang baru-baru ini, yang anyar-anyaran ini, itu kita percayai, berarti kita akan melecehkan Kiai Hamid, akan melecehkan Kiai Nawawi Sidogiri, akan melecehkan seluruh kiai-kiai kita seluruhnya, termasuk Mbah Mun. Kemudian bagaimana dengan ilmu yang kita? Kalau mereka kita lecehkan satu saja, berarti kita anggap mereka orang pembohong. Itu adalah suatu pelecehan yang sangat sekali. Berarti kita akan sabbu itu. Kita akan misui para kiai-kiai. Kita akan misui para habaib, Habib Soleh, Habib Ja'far, dan seluruhnya. Bahkan kita akan misui Abdullah Al-Haddad sendiri yang rotibnya kita pakai. Kita akan misui Habib Ali Al-Habsyi, simtuduronnya yang kita pakai. Kita akan mengisi Habib Abdul Qadir yang membawa rutinan khatmul Quran yang jenengan pakai itu, ada Ramadan itu tradisi Siwun itu. Bukan tradisi Amerika itu tradisi Siwun. Kalau di Hadrami di Tarim tidak ada, di Siwun yang ada tradisi seperti itu. Itu yang membawa Habib Abdul Qadir. Apakah kita tuduh mereka bohong? Kalau kita tuduh mereka bohong karena dia mengaku kalau kita mengikuti pendapat yang sekarang lagi diviralkan itu, maka kita akan mengatakan dia bohong. Kiai-kiai kita berarti juga kita katakan kiai bohong. Berarti kredibilitas NU-nya sendiri akan turun. Itu terang, kami pernah dulu. Apa yang dikatakan beliau ini sebenarnya sangatlah jauh dari fakta. Justru sebaliknya, kajian dan penelitian melalui tesis yang dibuat oleh Kiai Haji Imamuddin Usman dari Banten, ini adalah sebuah langkah besar bagi NU. Dan ini tidak ada kaitannya dengan para tokoh-tokoh besar NU lainnya yang telah mendahuluinya. Nah,
Ketua NU Pasuruan ini seolah-olah penelitian iman ini sangat-sangat mengganggu dan mengacak-acak. Jadi tentang pernasaban, pembahasan nasab Ba'alawi ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan akidah NU. Justru disinilah pelurusan sejarah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ini merupakan sebuah langkah besar dan mahal sekali. Dan dari sinilah pelurusan sejarah yang dimulai dari pengkritisan terhadap nasab Ba'alawi yang selama, atau istilah Habib yang dikenal, yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyat Nabi, ini adalah bentuk sebuah pelurusan, dan ini adalah langkah besar dan sangat Islami, bukan sebaliknya. Jadi tolonglah jangan menganggap pernyataan-pernyataan, jangan ulama-ulama terdahulu itu sama dengan pernyataan Nabi atau Al-Quran. Kita sepakat, umat Islam sedunia ini sepakat bahwa yang mutlak benar itu adalah Al-Quran. Ingat itu salah satu kata kuncinya. Kepada pengurus NU Pasuruan, ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalisi famsahu Allahu lakum wa idza qila ansuju fansudu yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ingatlah bagaimana ketika Gus Dur mengatakan ketika mengomentari Qanun Asasi Ki Hasyim Asy'ari, Gus Dur bilang jangan mengqurankan pernyataan mbah saya. Nah, yang kedua, kita umat Islam sepakat bahwa yang mutlak benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan Al-Quran beserta Al-Quran yang dibawanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman itu merupakan sebuah langkah besar dan dalam rangka meraih sebuah kebenaran, sebuah fakta sejarah. Ini adalah sebuah langkah besar yang meluruskan sejarah. Jadi mengkritisi Ba'alawi, nasab Ba'alawi bukanlah hal yang berkaitan dengan akidah, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan akidah kita. Kaitannya dengan akidah NU. Justru disinilah pelurusan sejarah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ini merupakan sebuah langkah besar
langkah besar dan mahal sekali. Dan dari sinilah pelurusan sejarah yang dimulai dari pengkritisan terhadap nasab Ba'alawi yang selama, atau istilah Habib yang dikenal, yang diklaim, yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyat Nabi, ini adalah bentuk sebuah pelurusan, dan ini adalah langkah besar dan sangat Islami, bukan sebaliknya. Jadi tolonglah jangan menganggap pernyataan-pernyataan, jangan ulama-ulama terdahulu itu sama dengan pernyataan Nabi atau Al-Quran. Kita sepakat, umat Islam sedunia ini sepakat bahwa yang mutlak benar itu adalah Al-Quran. Ingat itu salah satu kata kuncinya. Kepada pengurus NU Pasuruan, ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalisi famsahu Allahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ingatlah bagaimana ketika Gus Dur mengatakan ketika mengomentari Qanun Asasi Ki Hasyim Asy'ari, Gus Dur bilang jangan mengqurankan pernyataan mbah saya. Nah, yang kedua, kita umat Islam sepakat bahwa yang mutlak benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan Al-Quran beserta Al-Quran yang dibawanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman itu merupakan sebuah langkah besar dan dalam rangka meraih sebuah kebenaran, sebuah fakta sejarah. Ini adalah sebuah langkah besar yang meluruskan sejarah. Jadi mengkritisi Ba'alawi, nasab Ba'alawi bukanlah hal yang berkaitan dengan akidah, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan akidah kita.